Halo, selamat datang pemirsa dalam podcast Suara Air. Podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1 yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode ini mengangkat tema tentang konservasi dengan judul Derita Air dari Tambang yang Menganga. Hadir kembali bersama kita narasumber yang luar biasa, pakar di bidang sumber daya air, Bapak Dr. Muhammad Amron, dan host kita, seorang Gensi yang sedang belajar tentang sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat terhadap pengelolaan sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita ini. Inilah Suara Air. Baik, terima kasih Pak Usman. Di tanah yang mestinya subur dan rimbun, kini terbentang lubang-lubang besar menganga. Di lereng yang dulunya hijau, kini air mengalir keruh, membawa sisa luka dari perut bumi yang dikoyak. Tambang menjanjikan emas dan bara, tapi air menangis diam-diam. Sungai yang dulu bening, kini beraroma limbah, dan banjir datang bukan karena hujan semata. Selamat datang kembali di Suara Air, ruang dengar kita membahas kisah air di negeri ini. Saya Nabila dan seperti biasa saya ditemani oleh Pak Amron, pakar sumber daya air. Hai Pak Amron, apa kabar hari ini Pak? Ya. Baik, terima kasih. Baik Pak, hari ini kita akan membicarakan tentang luka air akibat pertambangan Pak. Benar sekali. Tambang membawa nilai ekonomi, tapi di banyak tempat ia juga meninggalkan luka panjang pada air, tanah maupun manusia. Mohon izin nih Pak, apakah bisa Bapak menjelaskan bagaimana tambang batu bara atau emas bisa berdampak buruk terhadap kualitas air nih Pak? Saya masih belum paham. Baik, ya. Ini pertambangan ya, terutama yang terbuka, ini merusak vegetasi penutup tanah. Ini sudah pasti. Kemudian juga mengubah lapisan tanah, bahkan juga struktur geologinya. Tentunya ini menyebabkan limpasan air permukaan ini bisa meningkat drastis. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah jadinya mengalir deras ke hilir, dan ini membawa sedimen, logam berat, bahkan bahan kimia berbahaya ke sungai. Wah, jadi air sungainya itu tercemar karena tailing dan limbah tambang ya Pak? Betul sekali. Jadi ini tailing itu sisa dari pengolahan emas misalnya, sering mengandung merkuri atau sianida, dan ini tentunya jika tidak dikelola secara benar bisa bocor ke sungai. Begitu juga tambang batu bara, air asam tambang atau acid mine drainage bisa membuat pH air turun, dan ini tentunya membunuh ikan dan juga mikroorganisme air lainnya. Wah, sudah sangat berbahaya itu Pak kalau sudah mengandung merkuri apalagi sianida, serta bisa menurunkan pH air dan membunuh ikan.
lainnya. Waduh, Ya. saya juga sering mendengar ini Pak. Tambang menyebabkan erosi besar dan banjir di hilir. Apakah itu benar Pak? Ya, benar sekali. Ketika tutupan lahan dibuka, tanah tentunya menjadi rentan terhadap erosi. Tanah dan sedimen terbawa hujan masuk ke sungai dan ini menyebabkan pendangkalan. Kemudian jika hujan deras datang, kapasitas sungai tadi telah berkurang, maka banjir pun akan mudah terjadi. Yang rugi bukan hanya daerah tambang, tetapi justru masyarakat hilir yang jauh di bawah. Wah, jadi dampaknya sistematis nih Pak ya, merusak hulu dan hilir sekaligus secara bersamaan. Nah, ini tepat sekali. Dan ironisnya yang sering terdampak adalah masyarakat adat atau petani kecil yang justru tidak terlibat dalam aktivitas tambang itu sendiri. Nah, ini untuk menyelamatkan petani-petani kecil nih Pak. Apakah yang harus dilakukan Pak untuk bisa mencegah kerusakan air akibat tambang tersebut? Betul, ini pertama penegakan hukum dan AMDAL. Jadi ini analisis dampak lingkungan yang ketat. Banyak kerusakan terjadi karena izin diberikan kurang tepat atau pengawasannya lemah. Yang kedua, reklamasi dan revegetasi yang seharusnya dilakukan kadang-kadang hanya sekedar janji. Ini yang susahnya. Kemudian yang ketiga, tentunya teknologi pengolahan limbah tambang. Ini wajib diterapkan sebelum air dibuang ke sungai. Baik. Selain untuk menegakkan hukum dan AMDAL nih Pak, apa peran masyarakat yang dapat dilakukan Pak? Nah, ini catatan yang cukup penting. Jadi masyarakat harus terlibat dalam pengawasan lingkungan. Informasi harus transparan dan suara warga lokal harus didengar dan dihargai. Tambang boleh jalan, tapi tidak boleh merusak sumber kehidupan. Air yang keruh, sungai yang dangkal, serta tanah yang longsor. Semuanya bukan bencana alam, tapi hasil dari ketamakan dan kelalaian. Jika bumi terus dikeruk tanpa jeda, air pun kehilangan rumahnya. Dan alam punya caranya merespons. Jika kita merusak, dia dapat juga membalas. Tapi jika kita menjaga, ia pun melindungi. Mari kita jaga sungai, jaga hulu, dan batasi tambang yang merusak. Bukannya anti kemajuan, tetapi ini demi keberlanjutan. Benar Pak, kita harus percaya bahwa jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Lubang tambang boleh menganga, tapi jangan biarkan hati kita ikut hampa. Air yang keruh bisa kembali bening jika tangan manusia mau menanam, menjaga, dan menembus luka bumi. Mari kita pilih, bukan jalan serakah yang menelan sungai, tapi jalan bijak yang mengalirkan kehidupan, agar generasi esok masih mendengar nyanyian air, bukan hanya tangisannya. Terima kasih telah menyimak Suara Air, edisi tentang derita air dari tambang yang menganga.
Tetap bersama kami di episode selanjutnya dan jangan lupa suara air adalah suara kehidupan. Dengarkan, jaga, dan teruskan. Terima kasih kepada Bapak Amran yang telah hadir pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Pak Usman. Silahkan Pak Usman. Terima kasih Mbak Nabila dan Pak Amron. Semoga obrolan kita ini memberikan kesadaran baru bahwa menjaga air berarti menjaga masa depan. Jangan lewatkan ikuti episode berikutnya dengan tema yang tentu akan lebih menarik. Dan bagikan podcast ini agar lebih banyak suara mengalir bersama kita. Kami juga membuka ruang untuk pemirsa mengusulkan tema yang ingin dibahas dengan menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di aliran cerita selanjutnya di Suara Air.